Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat semua ya. Ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Nanti absennya di akhir aja kalau semuanya sudah masuk. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kepada anak-anak semua untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Yang masih kosong silakan maju ke depan dan diisi. Sampah yang ada di bawah laci silakan dibuang dulu coba. Bapak tunggu 2 menit dari sekarang. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Nah, di sini ada yang tahu apa itu jamak? Tidak ada. Kalau qashar ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke. Kalau belum tahu, Bapak akan memberikan pembelajaran pada hari ini tentang sholat jamaah dan qashar. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, di sini sebenarnya Bapak ini menggunakan PowerPoint dan menggunakan proyektor untuk menampilkan di papan tulis. Karena berhubung proyektornya tidak Bapak bawa, jadi Bapak akan bacakan di sini dan akan menjelaskan kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran ini, kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak silakan. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada materi sholat jamaah dan qashar. Apa itu sholat jamaah? Pengertian sholat jamaah dan qashar. Jamaah menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamaah menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat. Sholat yaitu sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar, dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, ataupun sebaliknya menggabungkan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, jamak yaitu mengumpulkan atau menggabungkan antara 2 sholat menjadi satu waktu. Sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Tapi ada satu sholat yang tidak bisa digabung. Apa itu? Ada yang tahu? Yaitu sholat subuh. Nah, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain karena hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Jamak sholat hukumnya adalah mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, sholat jamaah ini ada syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Nanti akan Bapak jelaskan apa itu syaratnya. Sampai sini ada yang paham apa itu sholat jamaah? Paham ya? Bapak rasa semuanya paham. Jadi jamaah itu menggabungkan, menyatukan yang 2 menjadi satu, digabungkan sholatnya. Jadi kita kalau normalnya waktu zuhur itu sampai waktu asar. Ketika kita melakukan sholat zuhur, kita belum boleh melakukan sholat asar. Kenapa? Belum masuk waktunya. Kita harus melakukan sholat asar itu setelah waktu asar masuk. Tetapi jamaah ini ada keringanan, kita boleh melakukan sholat asar di waktu zuhur. Nah, itulah maksud daripada jamaah. Boleh memasukkan ke waktu. Oke.
Selanjutnya qasar. Qasar apa itu? Apa itu qasar? Qasar itu adalah melakukan sholat dengan ringkas, mengurangi rakaat. Nah, kita ketahui bahwa sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Sholat asar itu 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Nah, sholat yang berjumlah 4 rakaat ini boleh kita singkat menjadi 2 rakaat. Umpamanya kamu melakukan sholat zuhur dan sholat asar, normalnya itu 8 rakaat. Karena tadi ini niatnya dikosor karena jalanan jauh, ya udah. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat juga. Cara melaksanakannya bukan langsung 4 rakaat sekaligus, tidak. Berdiri 2 rakaat sholat zuhur, setelah itu salam, berdiri lagi 2 rakaat untuk asar. Nah, begitu. Apa kira paham ya di sini ya? Sekarang Bapak akan membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah jamaah. Dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya kita pergi berperang tanpa bersama Rasulullah SAW. Beliau menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, dan di antara sholat maghrib dan sholat isya. Pada suatu hari beliau mengakhirkan sholat, kemudian keluar sholat zuhur dan sholat asar, dan beliau masuk kemudian keluar sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dalil untuk sholat jamaah. Nah, sekarang dalil sholat asar. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat asar pada Quran surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junnahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinkumul ladzina kafaru. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Nah, jadi sholat qasar itu boleh dilakukan, tetapi ada syaratnya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada apa-apa, kita lagi santai-santai ngobrol sama teman-teman atau kegiatan lain, sehingga kita sibuk sampai kita mau qasar sholat, itu tidak boleh. Hal yang kayak gitu tidak boleh. Ada syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Nanti akan Bapak bacakan. Oke. Sholat yang boleh jamak dan diqasar. Nah, sekarang sholat yang boleh jamak dan sholat yang boleh diqasar. Sholat yang disyariatkan untuk bisa dijamak hanya ada 2. Ya. Sholat zuhur dan dijamak dengan sholat asar. Yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya. Nah, sholat terakhir itu kan sholat isya. Sholat isya itu tidak bisa dijamak dengan sholat subuh karena waktunya masih panjang. Nah, jadi sholat isya tidak bisa dijamak dengan sholat subuh, atau sholat subuh dijamak dengan sholat zuhur juga tidak bisa. Jadi di sini aturannya, hukumnya sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat asar dan sholat isya dan sholat maghrib boleh dijamak. Tapi ingat untuk boleh diqasar ya. Yang sekarang yang boleh diqasar. Tadi kan yang boleh dijamak. Nah, adapun sholat yang boleh diqasar ialah sholat yang jumlahnya rakaatnya 4. Nah, ini khusus yang qasar ya.
Kalau jamak tadi ada 4 sholat, tapi dibagi 2, Isya dan Maghrib, Zuhur dan Asar. Nah, itu yang boleh jamak. Sekarang yang boleh qasar hanya 3 sholat, Zuhur, Asar, Isya. Maghrib tidak boleh. Kenapa? Karena jumlahnya 3 rakaat. Nah, tidak boleh antara sholat Isya dan Maghrib di qasar. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat tidak boleh karena ada jumlahnya 3. Atau lebih kurang 2 sisa 1 tidak boleh juga. Jadi wajib kalau Anda mengqasar sholat Isya-nya 2 rakaat, artinya Maghrib tetap 3 rakaat. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Semoga mudah dipahami. Sekarang macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada 2, terbagi menjadi 2. Jamak takhir, jamak takdim. Apa? Jamak takhir, jamak takdim, atau jamak takdim, atau jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Nah, ada yang tahu? Oke, jamak takdim adalah mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu pertama atau awal. Takdim itu melaksanakan sholatnya itu di awal. Jadi takdim itu awal. Ingat ya, takdim itu awal. Nah, contohnya, misal kamu melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, kapan kamu ingin melakukannya? Kalau kamu melakukannya di waktu sholat zuhur, artinya asar belum masuk, berarti itu termasuk sholat jamak takdim karena di awal, di waktu zuhur kamu sudah melakukan sholat asar. Nah, selanjutnya jamak takhir. Ya, jamak takhir adalah mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu yang di akhir, waktu kedua. Ya. Nah, adapun contohnya, misal begini, kalian melakukan sholat zuhur dan sholat asar, tetapi ketika masuk waktu sholat zuhur, kalian tidak melakukan sholat zuhur, hanya niat saja. Ingat, niat, saya akan melakukan sholat zuhur, tapi nanti setelah sholat asar, setelah masuk waktu asar. Nah, begitu waktu sholat asar masuk, kalian langsung melakukan sholat jamak tersebut. Nah, itu yang disebut dengan jamak takhir, dilakukan di akhir waktu atau waktu yang kedua. Misal tadi kan sholat zuhur dan sholat asar, sekarang contoh sholat maghrib dan sholat isya. Kamu melakukan sholat jamaknya di waktu maghrib. Begitu azan maghrib, kalian melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Itu disebut sholat jamak takdim karena di awal waktu sholat yang pertama. Kalau contoh kedua, kalau Anda melakukan sholat maghribnya setelah masuk sholat isya, nah itu disebut dengan jamak takhir karena melakukan sholatnya itu di setelah waktu yang pertama, di akhir berarti. Sampai sini paham ya? Apa itu jamak, apa itu qasar, apa itu jamak takdim, apa itu jamak takhir. Nah, oke. Sekarang masuk kepada syarat sholat jamak dan sholat qasar. Nah, ini sekarang masuk syaratnya. Jadi melakukan sholat jamak ini dan sholat qasar ini bukan hanya sekedar melakukan saja tanpa ada syarat. Ada syaratnya, ada uzur, ada hal-hal yang membuat kita boleh melakukan sholat tersebut. Nah, adapun yang pertama itu sholat jamak. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, sebagai mufasir atau sedang bepergian. Nah, maksudnya apa? Kalian melakukan perjalanan, misalnya kalian ingin pulang kampung, kalian tinggal di Pontianak, tapi kalian ingin pulang ke Sambas, kan jauh. Nah, dengan keadaan tersebut kita itu dipermudahkan
dibolehkan untuk menjamak sholat atau mengqasar sholat, boleh, karena dalam perjalanan jauh. Dan ini juga ada syarat-syaratnya ya. Selanjutnya, syarat kedua, dalam keadaan tertentu seperti turun hujan lebat. Nah, kalian di suatu rumah atau di jalan cuaca hujan, tetapi hujan ini sangat lebat, deras, sangatlah deras hujannya, sehingga kalian tidak bisa melakukan sholat. Nah, jadi hingga menunggu hujan itu reda ataupun menyingkatkan waktu tadi supaya bisa mengambil, karena kita tidak tahu kapan waktu hujan itu berhenti. Yang namanya juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu. Selanjutnya dalam keadaan sakit. Nah, kalau Anda sakit boleh melakukan jamak. Artinya ketika kalian melakukan sholat rasanya sangat sulit untuk bangun, sulit untuk mengerjakannya karena benar-benar sakit. Nah, Anda boleh menggabungkan sholatnya biar secara biar lebih singkat, lebih mudah ya. Yang keempat, ada keperluan penting lainnya. Keperluan penting yang benar-benar penting, umpamanya ini sangat benar-benar penting, tidak bisa kalian hindarkan lagi. Oke. Tentunya tidak boleh, cara kelima itu tidak boleh makmum dengan orang yang mungkin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, kalian seorang musafir, seorang yang berpergian jauh, pergi jauh. Nah, jika Anda sampai kepada suatu tempat dan Anda ingin menjamak sholat di situ, Anda tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mungkin di situ, atau ya orang yang memang tinggal di situ. Kalian tidak boleh bermakmum di situ karena aturan dari awal sudah beda. Karena kalian seorang musafir ya. Jadi begitu. Kalau mau sholat bisa, boleh numpang tempat sholatnya di masjid. Nah, sumpamanya orang mungkin itu di depan, karena kalian di belakang atau di samping atau di mana, mungkin tidak menjadi makmum kepada orang mungkin tersebut. Oke, selanjutnya itu syarat-syarat sholat qashar. Nah, syarat sholat qashar ini tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Sama juga musafir, orang yang sedang dalam perjalanan tidak, dan dalam perjalanannya ini bukan berarti ingin bermaksiat ya, memang benar-benar berjalan menuju hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Nah, itu dibolehkan. Nah, jarak itu harus jauh, minimal 80,64 km. Nah, mungkin dari Pontianak, kan karena kita dari Pontianak, mungkin dari Pontianak sampai Singkawang atau Sambas itu sudah boleh jamak. Itu sudah boleh. Itu kalau menurut Anda memang harus jamak ya, silakan jamak. Tetapi saya rasa kalau untuk kita, karena jalanannya bagus, masih bisa, karena banyak juga masjid-masjid di tepi pinggiran jalan, kita bisa sholat di situ. Jadi masih ada waktu untuk kita berhenti dulu untuk melakukan sholat. Jadi tidak perlu kita jamak sebenarnya. Minimal tadi itu harus jauh seperti itu. Kalau hanya ke Dungkat, ke Peniti, itu tidak boleh jamak karena masih dekat. Nah, mengapa ada kemudahan tersebut? Karena pada zaman dulu itu sangat sulit, jalanan jauh, padang pasir dan hal yang lain yang banyak rintangannya. Jadi bermudah. Terus sekarang itu saya rasa sangat nyaman dah. Kita mau pergi Jakarta saja menggunakan pesawat itu 1 jam. Jadi tidak sampai 2 jam. Tapi kalau dari sini, dari Pontianak kita berjalan kaki sampai ke Mempawah, lumayan itu jauhnya, lebih dari 1 jam. Sampai ke Sambas lebih dari 1 jam. Dan itu maksudnya dari kemudahan tadi. Maka kita boleh melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Ingat ya, kalau sholat qashar ini harus sudah diniatkan sebelumnya. Jadi sudah diniatkan ingin mengqashar sholat. Jadi sebelum melakukan sholat qashar sudah diniatkan. Oke. Demikian materi dari Bapak tadi kepada anak-anak
kira-kira ada yang belum paham. Kalau belum ada yang dipahami, silakan ditanyakan. Bapak akan bersedia untuk menjawab. Jadi kita sama-sama mudah. Oke? Saya kira kalian semua paham ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, yaitu Bapak akan menyimpulkan sedikit. Sholat jamaah, ingat ya, sholat jamaah itu adalah mempersingkat, menggabungkan antara dua sholat menjadi satu waktu. Sholat qashar itu menyingkat yang tadi 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat, kecuali sholat yang tidak 4 rakaat seperti sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh dipotong lagi. Nah, sholat yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Kalau subuh tidak boleh dijamak. Nah, jamak takdim itu dilakukan di awal waktu, jamak takhir dilakukan di akhir waktu. Syaratnya minimal kalian dalam perjalanan jauh atau sakit atau ada urusan yang benar-benar membuat kalian tidak bisa melakukan sholat. Nah, itu diperbolehkan untuk menjamak sebisa-bisa waktunya, entah itu di takdim atau itu di takhir. Bapak kira sampai di sini paham semua ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari Bapak dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa kepada kalian semua untuk mengulangi lagi pembelajaran hari ini. Tapi di sini Bapak akan membagikan tugas sebelum pulang nanti, akan Bapak bagikan tugas, ada tugasnya kepada kalian. Karena waktunya tidak cukup, jadi Bapak akan bagikan langsung tugasnya. Minggu depan silakan dikumpulkan. Baik, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.